Halo semuanya, nama saya Ainun Nisa Abjarisanti, nomor presensi 1. Di sini saya berperan sebagai wali kelas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira Rahmaria Ramadhani, nomor presensi 4. Aku di sini berperan sebagai Almira. Terima kasih. Halo, nama saya Elsa Maulana Putra, nomor presensi 6. Di sini saya berperan sebagai anak yang keras kepala. Saya Bima Utara, nomor presensi 7. Peran saya di film apa beri? Halo semuanya, kenalkan nama saya Cleo Novel Fatah, presensi 8. Di sini saya sebagai Cleo. Saya Davani Hapudana, nomor presensi 9. Saya berperan sebagai anak yang keras kepala. Halo, perkenalkan saya Vincent Noharkan, presensi 12. Sini saya sebagai Vincent. Halo semuanya, perkenalkan saya Irene Happy Novena, nomor presensi 15, berperan sebagai Iren. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Chandra Buana, nomor presensi 16. Peran saya di sini sebagai narator yang akan memandu jalannya cerita. Halo, saya Kayla Kalis Putri Pramesti, nomor presensi 17, berperan sebagai Kayla. Halo semuanya, nama saya Mentari Cahya Putri Aulia, nomor presensi 18. Di sini saya berperan sebagai Mentari. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurhid, saya sebagai Wahid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Liambarani, nomor presensi 22. Di sini saya berperan sebagai Lydia dan editor. Nama saya Rizky Alfidan, absen 28, berperan sebagai Fidan. Halo, saya Salsa Bila Apiliani, absen 30 dari kelas 12-1, berperan sebagai Salsa. What's up guys, my name is Syawal Milano, my number is 32. Di sini saya berperan sebagai Bapak Guru. Hai. Semuanya, perkenalkan nama saya Talita Milahana, nomor presensi 33. Jadi di sini saya berperan sebagai Tata. Halo semuanya, nama saya Yuda Bela Pradita, presensi 35. Saya berperan sebagai Yuda dan editor. Gol, lah masuk itu bolanya. Apa sih kamu? Udah, Masuk kok. Udah. Tadi aku udah masuk. Tadi aku Udah masuk. Ngawur bolanya masuk kok. Santai dong. Masa gara-gara bola kalian sampai ribut kayak gini? Iya, kalian berdua ini kelas kepala banget sih. Kalau kalian masih ribut terus, bolanya aku bawa nih buat kucing aku. Awalnya hanya soal bola, tapi rasa ego membuat dua sahabat keras ini saling serang. Dan parahnya, teman-teman mulai terbelah jadi dua kubu. Gara-gara kalian berdua, kelas jadi nggak kondusif. Bisa diam nggak sih? Iya, padahal besok ada ujian. Pokoknya belajar marah pada ribut. Apa sih? Kejut banget. Santai biasa. Ujian itu bisa nyontek. Salah ya. Jangan bercanda, Bim. Bercanda tuh lihat situasi. Ingat besok masih ada ujian. Ada apa ini? Saya dengar dari luar kalian tuh berisik banget. Kalian berisik ini tuh ganggu pelajaran kelas lain, tahu nggak? Ada apa sih? Maaf ibu, semua gara-gara Vio sama Arza, mereka ribut. Tapi saya nggak salah, Bu. Saya juga salah, Bu. Dia yang salah. Udah, jangan pada ribut. Kalian ribut terus gini tuh bikin rusak pertemanan kalian, tahu nggak? Tolong ya, kelasnya dijaga tetap kondusif dan kerjakan tugas dari guru mapel kalian. Guru mencoba meredam, tapi api kecil kadang sulit dipadamkan. Pada saat mapel PABP, mereka dimintai untuk diskusi. Bahkan saat diskusi dimulai, konflik makin meluas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini tugas kalian adalah berkelompok
untuk membahas tentang apa itu keras kepala dan keras hati. Ya, jadi kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak di sekitar sekolah, tapi harus secara kondusif. Paham? Silahkan dikerjakan. Kita mulai aja kali ya. Kita bahas keras kepala di rumah. Misalnya kita disuruh belajar, tapi kita malah ngel-ngel HP. Kayak aku sih, soalnya aku di rumah sering banget disuruh belajar, tapi akunya malah main HP. Jadinya nilainya aku jelek. Sama kok kayak aku juga. Ini aku kalau di rumah ya, aku sering ngumpulin niat buat belajar. Tapi ujung-ujungnya aku pilih scroll sosmed ataupun yang lainnya deh. Kalau menurut aku ya, kalian tuh harus bisa mengatur waktu kalian, biar kalian itu nggak dimarahin. Ya, menurut aku sih nggak cuma itu. Kalian juga harus dengerin nasihat orang lain buat kalian. Gimana kalau misalnya kita bahas keras hati di pertemanan? Aku sendiri tahu ngerasain tuh. Pas dinasehatin itu malah aku tambah marah, bukannya malah tambah reda. Dan itu aku sadar kalau misal keras hati di pertemanan itu bikin orang lain itu nggak mau deket sama kita loh. Yang dikatain Gimana juga benar. Terkadang aku terlalu paling benar sendiri sama pendapatku sampai ada orang lain lupa kalau peduli sama pendapatku. Mungkin kalau aku dengerin sedikit aja, mungkin masalah ini nggak bakal besar kayak gini. Betul, sebenarnya sifat keras kepala ini tuh bisa jadi baik kalau dipakai buat hal yang benar. Tapi kalau cuman buat nurutin ego kalian, itu cuman bisa bikin pertemanan kalian hilang doang. Makanya kita harus bisa bedain gimana teguh, gimana harus kita ngalah. Aku setuju. Jadi intinya sifat keras kepala dan keras hati bikin kita jauh. Jadi kita harus saling mengingatkan karena persahabatan itu lebih penting daripada ego masing-masing. Teman-teman, kalau kita terus keras hati teman-teman, yang rugi ya kita sendiri. Persahabatan bisa retak, kepercayaan bisa hilang. Jadi teman-teman, lebih baik kita belajar mengendalikan diri teman-teman. Itu yang bikin kita sebagai sahabat teman-teman. Oke, kalian itu harus berani jujur. Vio, Arza, kamu itu contoh nyata orang keras kepala loh. Susah banget diajak kompromi. Tapi ini bukan soal kalah atau menang, Zak. Kalau kalian terus ngeyel kayak gini, kelompok kita nggak akan jalan. Kalian bisa berubah kok, tapi kalau kalian kayak gini terus, teman-teman yang lain bisa menjauh. Tuh dibela, apalagi dinasihatin. Ya sudah, aku cuma mau ngalah. Aku ini orangnya paling gak suka dipaksa-paksa. Alih-alih kompak, hampir semua kelompok ribut. Ego muncul, gengsi melawan logika, persahabatan pun di ujung tanduk. Nah, baik, waktu kalian sudah habis. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu keras kepala dan keras hati. Sekarang kalian tahu bedanya keras hati dan keras kepala? Kalau tegas ada alasan, Pak. Jadi keras kepala itu ingin menang sendiri, sedangkan kalau keras hati dia menolak kebenaran walaupun setiap maknanya sudah jelas. Saya sering begitu, Pak. Saya juga, saya sering merasa pendapat saya paling benar. Ya, kalau kalian terus keras hati, kalian akan kehilangan teman. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi tanda kebesaran jiwa. Mereka terdiam. Kata-kata itu menusuk hati. Tapi gengsi masih menahan mereka untuk mengaku salah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, kemudian setelah itu hatimu akan menjadi batu, bahkan lebih keras darinya. Artinya hati yang keras akan menolak kebenaran. Nabi juga bersabda, tidak akan ada orang yang masuk surga jika ada kesombongan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Jadi keras kepala itu bagian dari kesombongan. Jadi selama ini saya dimaksud yang keras hati, Pak. Kamu juga ya, Pak. Aku menolak nasihat demi gengsi aku, Pak.
Syukurlah kalian sudah sadar. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Pelajaran itu menjadi tamparan batin. Ego luluh. Hati mereka perlahan lembut dan pintu kesadaran pun terbuka. Minta waktunya sebentar teman-teman. Nah, kalian saatnya jujur deh, gak usah bohong-bohongan lagi, gak usah ada yang pura-pura lagi. Nah, kalian sampaikan aja sama teman-teman yang di depan. Teman-teman, aku sadar aku salah. Gara-gara aku kelas kepala, aku jadi kehilangan kebahagiaan sama kalian. Aku juga, aku keras hati. Aku nggak mau dengerin siapapun yang ngesakitin aku. Aku minta maaf ya teman-teman. Untuk pertama kalinya, gengsi mereka runtuh. Persahabatan kembali menyatu. Kan kalau kita saling menghargai, pasti main bolanya jadi seru. Bukan kebersamaan lebih penting daripada kemenangan. Kalau kalian masih ribut terus, bolanya aku jual aja deh di pasar. Dari sebuah ego kecil lahirlah sebuah pelajaran besar. Keras hati dan keras kepala seringkali terlihat sepele, namun dampaknya bisa memisahkan teman, merusak kebersamaan, bahkan menghancurkan persahabatan yang sudah lama terjalin. Saat kita mementingkan diri kita sendiri, kita lupa bahwasannya ada orang lain yang juga memiliki perasaan, keinginan, dan juga harapan. Semoga kisah ini bisa menjadi cerminan untuk kita semua agar tidak lagi keras hati dan keras kepala dalam menghadapi sebuah perbedaan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling bisa menjaga hubungan. Mari belajar untuk lebih bijak agar pertemanan yang kita miliki tidak mudah runtuh hanya karena ego sesaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.